mampir bubur Madura. Ayo sayang, beli bubur Madura ya. Satu, campur. Nyaman ongku alias nikmat bener. Ini nih namanya bubur Madura. Makannya sih cukup 5 menit, tapi ternyata proses pembuatannya panjang banget. Pengen tahu? Hari ini saya akan ajak Anda sehari menjadi penjual bubur Madura. Banyak rupa bubur di Indonesia. Salah satunya di Jawa Timur ada kuliner bubur legendaris yaitu bubur Madura. Bubur Madura memiliki cita rasa unik. Perpaduan rasa manis dan gurih berisikan campuran beberapa bubur lain seperti bubur ketan hitam, bubur sumsum, bubur mutiara, dan bubur serintil. Karena banyak pelengkap, proses pembuatannya bisa memakan waktu 1 hari penuh. Kali ini saya mau mengajak Anda mengintip proses di balik manisnya bubur Madura produksi Bu Mariamah, salah satu penjual bubur Madura legendaris Surabaya sejak tahun 90-an. Sekitar pukul 5 pagi, dapur Bu Mariamah sudah mengepul sibuk untuk mengolah bubur Madura. Ini proses bikin bubur Madura. Ternyata gampang ya Bu ya? Gini doang kan? Yang enggak masih panjang loh. Masih panjang? Ya. Oke. Ini dicicil lagi Bu? Ya. Oke, saya cicil lagi ya Bu ya? Sampai bersih? Oke. Ya, cuci. Ketan hitam adalah salah satu bahan untuk pelengkap bubur Madura. Ini yang proses pengolahannya memakan waktu paling lama. Setelah dicuci bersih, ketan hitam harus direndam semalaman hingga mengembang, karena itulah harus dibuat paling awal. Jadi ini ada triknya supaya bubur ketan hitam ini nggak cair. Caranya pancinya harus direndam, harus dipanasin dulu nih ya. Baru setelah itu dipindahin. Jika Anda melihat butiran-butiran berwarna merah muda di sajian bubur Madura, ini dia yang namanya bubur mutiara. Mutiara berbahan dasar sagu. Kalau ini cukup singkat pembuatannya. Cukup masukkan ke dalam air panas lalu aduk hingga mengembang. Walaupun singkat, tapi ada triknya ya. Kalau sekarang ini proses membuat bubur mutiara. Nah ini supaya nggak gosong, ini cara ngaduknya harus cepat. Harus cepat, kemudian apinya cukup kecil aja. Supaya nggak lengket dan juga gosong. Lanjut ke proses selanjutnya yaitu bubur serintil. Bubur serintil terbuat dari tepung beras yang dipadukan dengan gula merah. Tampilannya berwarna coklat dan bertekstur lebih lengket. Ternyata membuat bubur Madura ini banyak sekali tantangannya. Tantangan berikutnya adalah membuat bubur serintil. Jadi ini nggak seperti kelihatan adonan seperti biasanya ya. Karena sambil diolah atau diaduk atau bahasa Jawanya diuleni, ini saya harus memegang tepung dengan yang air panas mendidih. Jadi kalau nggak biasa kayak saya ini jadi sedikit sakit ya karena kena air panas ya. Cuma kita proses sebelum akhirnya nanti dibentuk jadi adonan kecil-kecil bubur serintil. Setelah jadi padat, adonan ini mulai dibentuk kecil-kecil. Ini sudah jadi dari hasil yang tadi berupa adonan, sekarang sudah jadi adonan yang lebih padat. Selanjutnya kita mau bentuk dan masukkan ke air panas. Masukin Ibu. Ternyata tidak semudah yang saya kira untuk membuat bulatan kecil bubur serintil ini. Dibutuhkan bentuk dan ukuran yang konsisten sehingga tampak cantik ketika disajikan. Selain membuat bubur serintil, kita masuk komponen utamanya, bubur sumsum. Terbuat dari olahan tepung dengan resep turun-temurun. Biasanya pada bubur sumsum terdapat bola-bola kecil, perpaduan tepung dan kelapa parut. Ada yang unik dalam proses penjualan bubur Madura ini. Biasanya penjualan menggunakan sapaan sayang atau cantik kepada calon pembeli. Tujuannya selain untuk menarik perhatian pembeli, sapaan ini kerap digunakan sebagai simbol keramahan dan keakraban dari suku Madura. Bubur.
Hai cantik, Mbak mampir bubur Madura. Ayo sayang, di bubur Madura ya? Satu, campur. Ini bubur sumsum. Lanjut. Yang ini yang Gendul. seruntil ya Bu ya? Ya. Nah, ada gula merahnya. Kalau ini bubur mutiara. Oke. Bubur ketan hitam. Terakhir santan. Terakhir santannya ya. Oke. Bubur talam. Bubur talam terakhir baru disiram santan. Oke. Sendoknya sini. Silakan. Oh iya, ini tambah gulanya ya. Nah. Satu lagi ya Mbak ya. Bubur Madura ternyata cukup digemari oleh masyarakat loh. Cita rasa yang unik ternyata menjadi daya tarik tersendiri bagi pelanggannya. Iya, sering banget di sini itu salah satu langgananku. Soalnya kan sekarang nyari bubur Madura itu sangat jarang ya. Terus untuk rasanya itu manis ya untuk bubur Madura ini. Terus kalau di Pasar Atom ini bubur Maduranya itu untuk kebersihannya juga oke. Jadi nggak perlu takut-takut lagi untuk kebersihannya gitu sih. Jadi salah satu langganan. Sudah berjualan hingga 2 generasi, bubur Madura Bu Mariamah memiliki cukup banyak pelanggan. Bahkan dari luar daerah seperti Jakarta dan Bandung. Setiap hari ia mampu menjual 100 porsi bubur Madura. Satu porsi bubur Madura lengkap dijual dengan harga Rp10.000. Bu, ini saya taruh sini ya Bu ya. Bu, sebenarnya kalau Ibu jualan bubur Madura ini sudah dari berapa lama sih Bu? Mulai dari kecil sayang, mulai umur 12 tahun. 12 tahun. Ya. Oke. Sekarang sudah umur 47. Berarti ini dari awal memang sudah jualan di sini atau gimana Bu sebelumnya? Dari sini dulunya keliling, habis itu jualan di lantai 3. Dipindah di depannya Hartani, dan toko emas itu habis ini terakhir pindah ke sini, nggak pindah-pindah. Semakin siang, pembeli bubur Madura semakin ramai. Biasanya sekitar pukul 4 sore, dagangan bubur Madura ini sudah ludes terjual. Kalau masih tersisa, biasanya Mariamah akan menyumbangkan sisa bubur Madura ke panti asuhan. Gia Clarissa, Didin Iswandani, Surabaya, Jawa Timur.